Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Suci Novalian, NIM 18043154. Di video kali ini saya akan menjelaskan jawaban untuk tugas pertemuan 8 mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Yang pertama yaitu dari Balzan. Soal pertama, apa itu etika dan kebijakan elektronik dan mengapa itu penting bagi perusahaan? Etika dapat didefinisikan sebagai seperangkat nilai, perilaku, moral, dan lain-lain yang diyakini organisasi yang baik untuk operasinya dan diikuti oleh orang-orangnya. Pentingnya etika. Pertama, standarisasi bisnis meningkat di pasar melalui pengaruh yang tinggi pada budaya perusahaan, di mana hanya etika yang dapat mendorong perusahaan untuk bertahan di pasar lebih lama. Mengembangkan budaya kerja yang positif dan sehat, di mana karyawan akan beradaptasi dengan nilai dan norma etika yang tercipta dalam lingkungan kerja yang beretika. 3. Etika meningkatkan produktivitas melalui citra pelanggan di pasar. 4. Etika penting untuk dipertahankan pada talenta teratas organisasi sehingga bisnis dapat lebih berkembang di pasar. 5. Mengurangi risiko keuangan dalam organisasi melalui peningkatan produktivitas. Kebijakan elektronik dapat diartikan sebagai electronic ethical policy, yang artinya masalah yang berkaitan dengan sistem informasi dan etika yang harus diikuti. Pentingnya kebijakan elektronik itu, pertama, untuk memelihara catatan manual dan untuk menghindari kesalahan manual. 2. Tingkat perlindungan dan keamanan informasi organisasi manapun sangat tinggi dalam kebijakan. 3. Kebijakan elektronik ini memiliki jangkauan yang tinggi baik itu karyawan, pelanggan, atau pemangku kepentingan lainnya karena dapat dinilai melalui perangkat elektronik. Soal kedua, apa korelasi antara privasi dan kerahasiaan? Menurut yang saya baca, privasi membatasi publik untuk mengakses detail pribadi seseorang, sedangkan kerahasiaan melindungi informasi dari jangkauan orang yang tidak berwenang. Dalam privasi, setiap orang dilarang mencampuri urusan pribadi seseorang. Sebaliknya, dalam kerahasiaan, beberapa orang tertentu dan dapat dipercaya diizinkan untuk memiliki akses ke informasi tersebut. Soal ketiga, mengapa keamanan adalah masalah bisnis, bukan hanya masalah teknologi? Berdasarkan yang saya baca, keamanan adalah masalah teknis dan bisnis ini adalah masalah teknis karena semua jenis perangkat seluler dapat diakses oleh peretas. Ini juga merupakan masalah bisnis karena perusahaan mungkin tidak melakukan pekerjaan yang cukup baik dalam mengamankan informasi pribadi. Soal keempat, bagaimana perusahaan yang berpartisipasi dalam e-business menjaga keamanan informasinya? Keamanan informasi membutuhkan orang dan teknologi. Memberitahu orang-orang tentang kebijakan keamanan dan masalah keamanan akan membantu memastikan informasi tersebut aman. Perusahaan juga harus menerapkan semua teknologi keamanan, mulai dari autentikasi hingga orientasi dan pencegahan serta penolakan. Selanjutnya untuk Lowdown. Soal pertama, masalah etika, sosial, dan politik apa yang diangkat oleh sistem informasi? Masalah etika, sosial, dan politik utama yang diangkat oleh sistem informasi berpusat pada hak dan kewajiban informasi. Hak dan kewajiban milik, akuntabilitas dan kontrol, kualitas sistem, dan kehidupan, kualitas hidup. Prinsip perilaku spesifik apa yang dapat digunakan untuk memandu keputusan etis? Yaitu langkah-langkah dalam analisis etika meliputi 1. Identifikasi dan jelaskan fakta secara jelas. 2. Definisikan konflik atau dilema dan identifikasi nilai-nilai tingkat tinggi yang terlibat. 3. Identifikasi pemangku kepentingan. 4. Identifikasi opsi yang dapat Anda ambil secara wajar. 5. Identifikasi konsekuensi potensial dari pilihan Anda. 6. Identifikasi dan jelaskan 6 prinsip etika.
6 prinsip etika tersedia untuk menilai perilaku. Prinsip-prinsip ini diturunkan secara independen dari beberapa tradisi budaya, agama, dan intelektual, dan meliputi 1. Peraturan emas. Lakukan kepada orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan sebaliknya. Imperatif kategoris Immanuel Kant. Jika suatu tindakan tidak dapat untuk dilakukan semua orang, itu tidak dapat untuk siapapun. Aturan perubahan Descartes. Jika suatu tindakan tidak dapat dilakukan berulang kali, maka tindakan tersebut tidak benar sama sekali. 4. Prinsip utilitarian. Ambil tindakan yang mencapai nilai yang lebih tinggi atau lebih besar. 5. Prinsip penghindaran risiko. Ambil tindakan yang menghasilkan paling sedikit kerugian atau biaya yang paling kecil kemungkinannya. 6. Aturan tidak ada makan siang yang gratis. Asumsikan bahwa hampir semua benda berwujud dan tidak berwujud dimiliki oleh orang lain kecuali ada pernyataan khusus lainnya. Yang terakhir yaitu untuk kasus Tapat can track you across device. 1. Apakah model bisnis Tapat etis? Mengapa atau mengapa tidak? Saya pikir meskipun model bisnis Tapat melacak individu di seluruh perangkat, itu sebagian besar untuk kebaikan konsumen. Beberapa orang mungkin merasa bahwa model bisnis Tapat sangat etis. Teknologinya tidak mencoba menggunakan informasi mengenal pribadi, namun beberapa orang mungkin merasa bahwa teknologi melanggar batas privasi pribadi dan akan berpikir bahwa model bisnis perusahaan tidak etis. Itulah jawaban untuk tugas pertemuan 8 ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.